Oke, kembali lagi di sini. Maaf ya, saya sudah lama belum mengupload video dan terakhir ini sudah muncul ya untuk laporan keuangan kuartal keduanya semua perusahaan di IDX. Oke, mungkin saya tidak akan membahas semuanya teman-teman, hanya beberapa perusahaan saja yang menurut saya menarik. Kita mulai dari yang pertama Astra International, teman-teman, yang ticker code-nya ini ASI. Dari kasnya sendiri turun dari 68 triliun ke 51,8 triliun. Aset lancarnya turun tipis dari 175 triliun ke 172 triliun. Total asetnya naik dari 392 triliun ke 419 triliun. Di sini liabilitas lancarnya naik ya, cukup signifikan dari 113 triliun ke 131 triliun. Dan untuk total liabilitasnya naik juga dari 160,4 triliun ke 186,3 triliun. Dan total ekuitasnya juga naik, tapi tipis teman-teman, tidak sesignifikan dari liabilitasnya. Dari 183,8 triliun ke 186,3 triliun. Nah, di sini saya juga mengestimasi berapa total ekuitas yang akan didapatkan oleh ASI di akhir periode nanti, yaitu menggunakan data peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal kedua hingga kuartal keempat tahun sebelumnya. Ini saya ganti dulu, belum, karena pakai template yang lama, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, di tahun kemarin peningkatannya 4,5%, 2 tahun lalu 5,9%, dan 3 tahun lalu pas COVID terjadi 1,9%. Oke, karena saya lihat lumayan konsisten di sekitar 4-6%-an, saya menggunakan angka yang cukup konservatif, hanya 4% saja peningkatan ekuitasnya dari kuartal kedua hingga kuartal 4 nanti. Jadi didapatkan di kisaran 193,7 triliun, teman-teman. Oke, kita masuk ke income statement-nya. Dari pendapatannya naik 13% dari 143 triliun ke 162,3 triliun. Oh, ini saya ganti sebentar, teman-teman. Oke, dari gross profit-nya kita turun. Peningkatan 9% dari 33,5 triliun ke 36,6 triliun. Dan operating income-nya turun, teman-teman. Di sini cukup cukup sedikit ya, dari 28,8 triliun ke 28,7 triliun. Dan ini berimbas juga ke net income-nya. Dari 18,1 triliun turun 4%-an ke 17,4 triliun. Nah, di sini saya juga memprediksi berapa total net income yang akan didapatkan oleh ASI di akhir periode nanti, yaitu menggunakan data peningkatan net income dari kuartal kedua hingga kuartal 4 di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di 3 tahun sebelumnya ini bisa dibilang kurang konsisten ya, teman-teman. Ada yang 42% dari 2020, 2021 128%, dan 2022 tahun kemarin itu malah minus 36%. Maka dari itu saya menggunakan, ya bisa dibilang angka yang bisa dibilang cuma estimasi saja. Saya menggunakan laba disetahunkan dengan asumsi laba dari kuartal pertama hingga laba dari kuartal kedua ini sama proporsinya dengan yang didapatkan oleh ASI di kuartal 4 nanti. Jadi ibarat kan ini kuartal 2, teman-teman. 17,4 triliun kita anggap sama lah. Di kuartal 4 nanti dikali 2 estimasinya di 34,8 triliun. Seperti itu. Ini hanya estimasi ya, teman-teman. Tidak bisa dijadikan patokan 100% baku. Mungkin teman-teman juga bisa melihat kondisi otomotif seperti apa, karena kan mayoritas bisnis dari Astra ini kan otomotif ya, teman-teman. Itu juga bisa menjadi sarana untuk penambah atau pengurang dari persentase net income ASI ini sendiri. Oke, kita lihat ke cash flow-nya, teman-teman. Cash flow pelanggannya naik 179 triliun, operationnya positif 24 triliun, investingnya negatif minus 8 triliun, dan financingnya minus 24 triliun. Ini kalau
saya kasih insight sedikit ya. Kalau misalnya kita lihat dari cash flow operation-nya positif itu bagus ya karena teman-teman. Itu berarti penambahan kas atau mayoritas kas yang didapatkan oleh perusahaan itu didapatkan dari aktivitas bisnisnya, aktivitas operasi bisnis perusahaan. Sedangkan kalau investasinya minus, ini juga tanda bagus ya, berarti ini indikasinya perusahaan lebih banyak untuk membeli atau berinvestasi lagi atau mengekspansi lah bisnisnya. Bisa mungkin dengan membeli tanah baru, mesin baru, atau yang lain-lain yang bisa mendukung produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Dan kalau kita lihat sini, mayoritas dan menutupi ya cash flow operation-nya itu financing ya teman-teman, minus 24 triliun. Nanti kita lihat bersama-sama di laporan keuangan ini kenapa bisa di minus 24 triliun. Kira-kira mayoritas dihasilkan dari pembayaran atas utang jangka panjangnya atau memang ada pembagian dividen yang diproyeksikan cukup besar, teman-teman. Itu bisa menjadi dua indikator yang mempengaruhi financing-nya minus. Tapi financing minus ini bagus ya, berarti perusahaan ini memiliki itikat untuk membayar utang lebih besar daripada dia meminjam utangnya dan itikat untuk membayar dividen lebih besar seperti itu. Tapi nanti kita akan review di laporan keuangan. Oke, kita lihat ke rasio-rasionya ya, teman-teman. Rasio sederhananya. Book value-nya 4.600 naik, PBV-nya naik tipis 1,48. Revenue per share-nya 4.000, teman-teman. IPS-nya 431. Ini kuartal kedua, teman-teman. Dan untuk tahunannya menggunakan asumsi ini ya, laba yang kita setahunkan 34 triliun. IPS di akhir tahun nanti estimasinya 862. Price harga wajarnya itu di 6.812 ya. Ini kita kalikan PBV sama book value-nya. Ini harga wajarnya di segini. Kalau kita menggunakan asumsi PBV saja, teman-teman. Kita lihat gross profit-nya 22,5%, operating profit 17%, net profit 10,7%. Kalau kita lihat di sini cukup bagus ya teman-teman, di atas 2 digit semua. Dan ini kan baru kuartal kedua. Jika misalnya nanti di kuartal 3 dan 4 ada peningkatan performa atau peningkatan profitabilitas, angkanya ini akan bertambah terus. Ya mungkin kita setahunkan juga ya. Kita kali dua sama seperti IPS-nya. Gross profit-nya bisa sampai 44%, operating profit-nya 34%, dan net profit-nya 20%. Dan menurut saya itu cukup bagus ya. Kalau margin profitabilitas ini kita bisa melihat seberapa efisien perusahaan itu. Sehingga pendapatannya itu tidak terlalu banyak terkikis oleh misalnya beban penjualan, beban keuangan, atau beban lainnya. Seperti itu. Profitabilitas margin ini berhubungan dengan efisiensi bisnis dari perusahaan. Tapi kalau kita lihat di sini, ROE-nya di kuartal 2 ini 9,3%, ROA-nya 4,16%, ini juga bagus teman-teman. Ini kan masih kuartal 2 ya. Misalnya kalau kita kalikan 2 nanti, atau kita setahunkan sama seperti profitabilitas marginnya, ROE-nya bisa sekitar 19%, ROA-nya 8, sekian persen. Nah, itu cukup bagus ya teman-teman, di atas 2 digit ROE-nya. Kalau ROE ini berhubungan dengan efektivitas dari bisnis, teman-teman. Jadi, bagaimana kemampuan perusahaan untuk menciptakan pendapatan atau net income dari ekuitas yang dia miliki. Jadi kayak seberapa efektif sih ASI ini dapat memanfaatkan ekuitasnya untuk mengkonvert ke pendapatan mereka, atau turunannya itu bisa ke net income-nya mereka. Kalau profitabilitas margin efisiensi, kalau ROA dan ROE ini kita berbicara soal efektivitas. DER-nya kalau kita lihat satu teman-teman, current rasio 1,3 dan cash rasionya 0,4, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, DER itu adalah debt to equity ratio, yaitu adalah rasio antara utang dengan ekuitas dari perusahaan. Ini untuk menilai apakah
eh, utang dari perusahaan itu lebih besar daripada ekuitasnya. Ini kan juga berhubungan dengan keberlangsungan dari perusahaan. Tapi untuk sekelas Astra tidak mungkin lah bisa pilot, itu sangat kecil sekali. Tapi kalau kita lihat di sini cukup kaget ya kalau di 2 tahun sebelumnya total ekuitasnya yang lebih besar daripada liabilitas di kuartal 2 ini. Total ekuitasnya itu lebih kecil, bahkan lebih kecil sedikit sekali dari liabilitasnya. Tapi apakah Astra ini berpotensi untuk pilot? Menurut saya tidak, karena secara branding dan secara bisnis Astra ini sudah cukup bagus lah di Indonesia dan memiliki anak-anak perusahaan yang sudah IPO juga dan tercatat di bursa. Itu merupakan salah satu indikator yang bagus, teman-teman, untuk apa ya namanya, membangun dinasti bisnisnya lah. Ibarat di Indonesia itu Astra ini sudah bagus, tapi untuk pilot menurut saya kecil sekali, teman-teman. Tapi ini bisa diperhitungkan juga, teman-teman, sebagai salah satu indikator kita untuk berinvestasi di Astra ini sendiri. Kalau kita lihat secara current ratio, yaitu adalah perbandingan antara total aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Kita kalau lihat di sini aset lancarnya itu lebih besar ya, teman-teman, daripada liabilitas lancarnya. Itu pertanda bagus bagus ya. Jadi kemungkinan dalam 1 tahun mungkin ya, 1 tahun ke depan ya, karena aset lancar itu kan perhitungannya kurang dari 1 tahun ya. Itu bisa dilunasi dengan semua asetnya, aset lancar dari Astra itu sendiri. Jadi baguslah untuk keberlangsungan secara jangka pendek itu, Astra ini bisa dibilang cukup lama. Tapi kalau kita lihat dari segi cash ratio cukup tipis, teman-teman, 0,4, yaitu adalah perbandingan dengan kas dan liabilitas lancar, yaitu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancarnya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun menggunakan kasnya. Apakah bisa? Tapi kalau kita lihat di sini nggak bisa, teman-teman, karena hanya senilai 0,30% liabilitas lancar saja yang bisa di cover sama kasnya, seperti itu. Tapi apakah ini bisa menjadi salah satu indikator? Iya, ini bisa menjadi salah satu indikator, tapi menurut saya tidak terlalu kuat, teman-teman. Ini hanya sebagai indikator pelengkap saja. Kita bisa melihat kesehatan keuangan dari Astra itu sendiri seperti apa. Oke, oke, mungkin yang bisa menjadi catatan di Astra ini adalah naiknya total liabilitas ya, teman-teman. Sehingga bahkan bisa mencapai total ekuitasnya lebih dikit bahkan dari total ekuitasnya. Padahal kita kalau lihat dari beberapa tahun sebelumnya, dari 2020 sampai 2022, total ekuitasnya itu selalu lebih besar. Mungkin kita bisa melihat di laporan keuangan ya, teman. Oke, ini adalah laporan Astra yang sudah diaudit ya. Dan ini untuk laporan Astra yang belum diaudit. Walaupun belum diaudit, tapi perbedaan nominalnya tidak terlalu jauh, teman. Oke, kita lihat dari aset lancar seperti ini ya. Ini sudah saya convert ke Excel sini. Coba kita lihat. Kita lihat liabilitas lancarnya memang mengalami peningkatan, teman-teman. Dan mayoritas itu didominasi oleh pinjaman jangka pendek. Mayoritasnya itu, teman-teman. Kenaikannya bisa sampai 100% dari tahun lalu lah, kalau kita lihat. Pinjaman jangka pendek. Dan utang usaha untuk pihak tiga juga naik. Ini yang membuat liabilitas dari Astra ini juga naik. Dan kalau kita lihat di uh, liabilitas akrualnya ya, ini juga naik tapi tidak terlalu signifikan. Yang menjadi catatan itu adalah pinjaman jangka pendeknya, teman-teman. Yang naiknya bisa sampai 100%. Dan kalau kita lihat di liabilitas jangka panjangnya, yang cukup naik signifikan mungkin hanya pinjaman bank ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari semua komponen yang lain itu naik tapi tidak terlalu signifikan lah. Bahkan ada yang turun tapi tidak terlalu signifikan.
ini ini saja yang menjadi catatan, yaitu pinjaman bank. Jadi kalau kita lihat bisa kita ambil hipotesa sementara ya, pinjaman pihak ketiga dan pinjaman bank itu yang menjadi kenapa liabilitas dari Astra itu bisa naik, teman. Dan kalau kita lihat dari ekuitasnya sendiri menurun ya. Dan ini dilihat dari laba, saldo laba yang belum dicadangkannya itu menurun, teman-teman. Ya ini secara kalau kita tahu net income dari Astra itu sendiri, kalau kita lihat net income dari Astra itu sendiri kan tahun lalu minus, teman-teman. Ini kalau kita lihat, wait. Laba periode berjalan secara tahunan ya. Kalau kita lihat di sini, bukan minus ya, teman-teman, tapi eh, jatuh lah dari kuartal keduanya. Di kuartal 4 itu labanya menurun, seperti itu. Jadi itu juga yang menyebabkan ekuitasnya itu menurun, teman-teman, karena saldo laba dicadangkannya itu kan juga menurun ya, seperti itu. Nah, kita lihat dari net income-nya ya. Kalau kita lihat di sini dari pendapatan bersih secara top line bagus ya, teman-teman. Laba brutonya juga ya tidak terlalu terimpact, cukup jauh ya. Tapi di sini di laba sebelum penghasilan pajak atau EBIT-nya itu turun, teman-teman. Turun sedikit. Nah, kalau bisa kita lihat mayoritas yang bisa membuat labanya turun ini di sini, teman-teman. Keuntungan selisih kurs penyesuaian nilai wajar investasi atau investasinya Astra di perusahaan lain. Ya, kalau kita lihat kan Astra ini invest di Goto, teman-teman. Dan kalau kita tahu kan Goto juga belum mencetak profitabilitas walaupun sudah ada perbaikan secara kinerja, tapi masih dicatat minus, teman-teman. Dan inilah yang menyebabkan laba dari Astra ini sendiri, laba sebelum pajak penghasilan itu menurun. Seperti itu. Bukan dari aktivitas usahanya, teman-teman, tapi dari eh, investasi ke entitas lainnya. Itu seperti itu. Kalau kita lihat sini. Oh, maaf. Bukan. Oh, saya salah baca nih. Bukan penyesuaian nilai wajar, tapi kerugian selisih kurs itu yang membuat Astra EBIT-nya itu turun dari tahun lalu. Seperti itu, teman-teman. Ya, ini bukan masalah yang terlalu bisa dirisaukan ya, karena kan nilai kurs mata uang asing itu supply and demand ya antar negara itu kan, teman. Banyak faktor yang mempengaruhi antara harga suatu mata uang dengan mata uang lain. Tapi secara kinerja bagus Astra ini. Dari pendapatannya sampai ke laba bruto itu terjaga lah. Dan saya maaf, teman-teman, ini ternyata investasi di Goto itu tidak minus tapi turun ya, tapi turunnya cukup signifikan itu. Itu karena kan kita tahu masih belum mencetakkan profitabilitas ya untuk Goto itu sendiri. Oke, kita lihat. Dan ini berimpact juga di laba periode berjalannya di kuartal 2 ini menurun tapi tidak signifikan, yaitu karena dua faktor tadi, teman-teman. Selisih kursnya yang minus dan juga investasi di Goto itu turun cukup signifikan dari 3.700 ya. Ini 3.700 miliar ya, 3,7 triliun ke 130 miliar kan jauh banget, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin kita lihat ke cash flow-nya ya. Dari pelanggannya 179 triliun. Bagus, pemasoknya tidak ada yang perlu diperhitung risaukan ya dari operationnya. Coba kita lihat dari investasinya cukup banyak nih, cukup meningkat 100% lebih bahkan. Penambahan aset tetapnya nih, saya bilang teman-teman. Penambahan aset tetapnya ini bagus nih. Berarti untuk ada minat untuk mengembangkan bisnisnya, teman-teman. Tingkatan 4.400
4 triliun ke 10 triliun ini bagus teman-teman. Ya mungkin ini aja ya yang membuat porsi dari investingnya Goto itu maaf Goto. Astra ini cukup tinggi gara-gara Astra membeli aset tetap cukup banyak ya nominalnya. Dan kalau kita lihat dari financingnya sendiri, kan kalau kita lihat proporsi dari cash flow yang paling banyak itu dari financingnya atau pendanaan. Bahkan sampai meningkat berapa ya? 80% mungkin ada. Itu dari pelunasan pinjaman jangka pendek, yaitu bagus ya teman-teman. Ya, berarti lebih banyak untuk membayar utang jangka pendeknya. Kalau kita lihat di sini dari 18 triliun ke 35 triliun. Dan juga, nah ini teman-teman, dividen kas yang dibayarkan kepada pemegang saham perseroan. Itu yang akan kita terima di tahun depan ya mungkin. Kalau tidak ada interim. Astra ada interim teman. Lupa saya. Itu 22 triliun meningkat teman-teman jumlah DPS-nya ya. Dari 7,8 triliun ke 22 triliun teman-teman. Bagus ini teman-teman dari Astra itu sendiri. Ya itu yang membuat arus kas financing-nya itu mendominasi ya. Itu karena ada dua komponen ini. Pelunasan jangka pendek dan dividen kas yang dibayarkan ternyata. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan dari Astra Internasional. Jika teman-teman ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan terus di comment section. Dan jika ingin request laporan keuangan perusahaan mana yang ingin dibahas, tulis saja di comment section. Nanti kalau sempat saya akan bahaskan. Dan terima kasih.